Kembali lagi ke kontenku. Kali ini kita bakal jalan-jalan di Bandung. Nah, kita bakal coba muter-muter landmark Bandung, tapi yang belum jadi ya. Jadi kita bakal masuk ke tempatnya stasiun kereta api cepat. Ya, ini kereta api cepat pertama di Indonesia dan juga di Masjid Apung Bandung. Oke, langsung aja kita cus. Oke guys, jadi kali ini kita akan dubbing ya. Kenapa? Karena suaranya ini hilang ya teman-teman. Jadi kita udah nyampe ke tempatnya. Nah, cuma kita udah deket sama tempatnya. Nah, kita bakal mulai starting video dari sini ya teman-teman. Nah, dari rumah gua di sini cuma 10 menit sampai 15 menit lah kurang lebih sampai sini. Nah, kita langsung maju aja. Nah, di sebelah sisi kanannya ini tuh adalah tol. Nah, itu yang di atasnya itu jalur ataupun jalanan kereta cepatnya ya. Nah, di sini masih ada sawah-sawah. Jadi kalau misalnya teman-teman sambil refreshing gitu ya lewat sini lebih enak juga. Ini kalau kalian mau ke Gelora Bandung Lautan Api ataupun stadionnya Persib, kalian lewat sini. Nah, di sini banyak juga orang yang mancing, terus ada yang untuk les mengemudi ataupun latihan mobil itu, karena ini jalanannya masih kosong ya, terhitung kosong, jadi lebih enak dan jalannya tuh panjang dan lurus gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin kereta cepat ya teman-teman, jadi ini sebelumnya udah pernah diuji coba kurang lebih sebulan yang lalu, dimana ini kecepatannya bisa di 350 km per jam, dimana jarak tempuhnya Jakarta Bandung ini hingga 142,3 km ya, dan perkiraan waktu tempuhnya di 40 menit. Nah, untuk progresnya ini udah sampai 88% infonya, dan rencana untuk jadinya di tanggal, nggak ada tanggalnya tapi bulannya Juni 2023 di tahun depan. Nah, di sini masih banyak yang jualan-jualan ya tuh teman-teman. Nah, di sini ada untuk pengujian kendaraan bermotor, di sini ada. Nah, dari kita terus masuk ke dalam, kita sengaja pelan-pelan teman-teman biar kameranya juga nggak goyang. Nah, jalannya juga lurus terus, jadi tinggal ngikutin jalan aja, enak banget. Nah, jadi sebenarnya gini, sedikit ada mungkin ada perdebatan ya, jadi teman-teman. Stasiun kereta cepatnya tuh jauh dari kota ya, emang bener sih. Jadi kalau kalian ke kota, kemungkinan besar kalian harus lewat tol biar lebih cepat. Kalau nggak ya lewat jalan utama, tapi tetap jauh sih kalau ke kota. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada kolam retensinya ya. Nih. Kolam retensinya di daerah sini biar mungkin nggak ada luapan ataupun mencegah banjir ya. Nah, ini masuk ke pertigaan. Jadi kita ada dua jalur teman-teman, ada lurus ataupun ke kiri, itu sama-sama bisa ke kereta cepat. Cuma kita tetap lurus saja. Nah, ini belok kirinya di sini. Kalau misalnya naik ke atas tadi langsung bisa lihat ke kereta cepat. Nah, kita langsung lurus aja ya. Nah, dari sini bisa kita lihat Gelora Bandung Lautan Api ataupun stadionnya. Ini di zoom kayak gitu ya, bentuknya kayak UFO. Nah, ini pasti teman-teman orang Bandung pasti udah paham banget lah ya Gelora Bandung Lautan Api ini. Nah, banyak juga kalau misalnya di hari weekend ini banyak yang jualan dan juga banyak juga yang latihan mengemudi, terus banyak yang jalan-jalan. Jadi kita datengin itu, gue datang ke sini tuh di hari Jumat, jadi sedikit kosong ya, dan pagi hari gitu loh. Nah, jadi kita langsung maju aja. Kita di weekday ini lebih senggang, jadi enak banget ya. Ini salah satu tempat yang direkomendasiin kalau kalian suka naik sepeda atau suka ya ibaratnya cuma muter-muter aja lah ya. Nah, ke stadionnya bisa belok kiri. Nah, itu bisa langsung ke stadion. Nah, kita ngambil lurus untuk ke kereta cepatnya ya. Kalau kalian penggemar Persib bisa ke sana, bisa mungkin ada souvenir-souvenir juga ya. Nah, di zoom kayak gini bentukannya Stadion Gelora Bandung Lautan Apinya.
Jadi mungkin ya karena ini sedikit intermezzo ya, mungkin dibangun atau dibentuknya stasiun kereta api cepat ini emang di pinggir-pinggir. Kenapa? Karena masih luas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang butuh space lebih untuk pembangunan kereta cepat ini lebih mudah lah dibandingin kalau misalnya di kota kan susah ya, mungkin harus gusur tempat, gusur dan lain-lain lah. Itu mungkin ya. Jadi ada pro kontranya juga kenapa ditaruh di pinggir tuh emang ada tujuannya sendiri lah. Nah itu yang biru-biru tuh kayaknya tempat ininya kayak pembangkit listriknya ya kali ya. Cuma kalangan pohon. Nanti kita kelihatan ya dari deket ya. Nah di situ kita lihat ada jalan untuk nyebrangnya. Nah jadi kan progresnya kan tadi 88% ya. Kita coba lihat apakah udah sangat-sangat terlihat ya. Kurang lebih kan 12% lagi ya. Jadi mungkin udah tinggal sedikit lah ya, 12% lah ya gitu. Nah, sini juga banyak yang jogging teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka jogging bisa juga di sini. Karena nggak banyak polusi ya, jadi enak juga. Gitu. Nah, ini sebenarnya mempermudah untuk teman-teman yang kerja di Bandung ataupun di Jakarta. Jadi bisa bolak-balik dengan cepat ya. Gitu. Nah, di video ini kita buat dua part, dimana yang pertama di kereta api cepat dan juga yang di Masjid Apung Bandung ya. Kenapa? Karena mungkin terlalu panjang. Nah ini satu jalur lagi untuk menuju stadion ya. Nah belok kiri. Nah cuma kita ngambil kanan. Tuh kayak gitu ya, masuk ke stadionnya. Kita langsung ambil kanan aja. Nah dari pertigaan tadi belok kanan, terus kita ngambil kanan lagi di sini ya. Jadi kita ngambil bukan jalur utama sebenarnya, kita lewat jalur belakangnya. Karena mungkin belum jadi kali ya jalur utamanya dari kereta api cepat ini ataupun jalur utama kereta api cepat. Kalau enggak ya mungkin dia nyambungnya ke tol gitu ya teman-teman. Nah ini jalannya sebenarnya jelek, jadi maaf banget ya kalau kameranya goyang-goyang. Nah sebenarnya kemarin udah ngobrol sama bapak gua bahwa mungkin kemungkinan besar susah ya kita masuk ke kereta api cepatnya karena harus ada peraturan, harus ada izin dan juga harus pakai helm safety dan sepatu safety. Jadi nggak mungkin sembarangan kita masuk ya. Ini jalannya masih rusak banget ya tuh kalau kalian lihat tuh bolong-bolong. Dan kalau kalian pakai mobil gitu kayaknya nggak mungkin sih. Jadi kita pakai motor aja biar lebih enak, lebih safety. Dan kalau misalnya naik mobil di sini tuh bahaya sih teman-teman karena jalannya kecil banget gitu. Nah ini udah mulai masuk ke daerah stasiun kereta api cepatnya. Ini kan udah di jembatan penyeberangannya di jalan tolnya. Nah kayak gini ya. Nah itu udah di depan udah rel kereta apinya. Nah kayak gini kenampakannya dari progres 88% kereta api cepat. Jadi masih emang belum jadi ya teman-teman. Kayak gini, dan untuk palang keretanya juga kereta masih belum ada ya tuh teman-teman. Nah kayak gitu ya, kita coba dilihat tuh. Kayaknya nggak bakal bisa kita masuk, jadi kita terpaksa lewat samping aja ya teman-teman ya. Soalnya udah mau coba cuma kayaknya nggak bakal boleh, jadi kita lurus aja. Dan karena gue juga seorang yang pernah kerja di konstruksi, jadi ya tahulah nggak boleh lah kita sembarangan masuk ke tempat-tempat konstruksi ya. Untuk teman-teman juga yang pengen masuk ataupun mau lihat kayak tempat pembangunan gini, usahakan izin dulu, karena kalau misalnya diizinkan kemungkinan diberikan helm ataupun alat-alat safety. Kalau nggak boleh jangan sekali-sekali teman-teman coba masuk ya, karena kalau misalnya kejadian apa-apa nggak ada yang nanggung gitu loh. Itu ya. Jadi kita maju aja. Nah ini dari sampingnya kayak gini ya, prosesnya masih belum ada. Dan tadi kita lihat di depan nggak ada keretanya, kemungkinan besar depot keretanya nggak di sini ataupun lagi nggak di sini. Dari samping ini masih banyak banget kerangka-kerangkanya, ataupun kita bisa lihat ya gambaran ataupun kayak gimana sih bentuk stasiun kereta apinya ataupun finalnya tuh kayak gitu ya. Sorry ya banget ya kalau misalnya teman-teman lihat di sini gambar ataupun kameranya goyang-goyang karena emang jalannya jelek banget.
Nah kayak gitu ya bentukannya, jadi ada melengkung-melengkung, terus mungkin di situ ada gedung ataupun kantor ataupun tempat tunggu kali ya teman-teman. Nah nih ini kalau misalnya kalian lihat jalanannya tuh, jadi kayak bener-bener nggak recommended ya teman-teman sebenarnya. Kalau misalnya udah jadi kereta api cepatnya tapi jalanannya masih itu ya nggak masuk lah ya. Nah kayak gitu. Nah itu bangunan ungu yang tadi kita lihat teman-teman. Nah kayak gitu tuh, kita zoom kurang lebih kayak gitu ya progresnya. Nah yang biru-biru tuh kayaknya ya listriknya lah ya, kemungkinan besar ya. Nah karena kemungkinan besar karena butuh tenaga ataupun listrik yang tinggi, kemungkinan besar harus mempunyai daya ataupun tempat penyimpanan listrik yang besar gitu ya. Ya, jadi kita nanti muterin lagi ke depan lagi tapi lewat sisi sebelah keluarnya ya, ataupun salah jalan yang ke kiri tadi, agar bisa langsung kita masuk ke Masjid Apung Bandung ya teman-teman. Nah jadi kita lewat daerah-daerah kayak gini ya, kita maju aja. Di sini masih padat penduduk ya teman-teman ya. Dan dari jarak dari tempat pemukiman ini ke jalur ataupun stasiun kereta apinya tadi lumayan jauh, jadi kalau misalnya ada suara-suara bising ataupun ada tenaga angin yang bermain nggak bakal terimbas lah, karena imbasnya dari kereta cepatnya ya kemungkinan itu ya. Terus kita lewat ini masih bentuknya sawah-sawah. Itu tadi kalau bilang kalau misalnya ada perluasan wilayah, kalau butuh untuk membangun sesuatu yang berkaitan dengan kereta cepat, bisa ngambil daerah-daerah sini gitu lah ya teman-teman ya, karena masih luas dibandingin kita di perkotaan. Kemungkinan besar susah untuk izinnya dan juga kalau untuk mendapatkan wilayah yang lebih luas gitu ya. Nah gini terus kita masih terus aja ya, kita muter sambil jalan-jalan nih, lihat kiri kanan sawah teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di perkotaan kan ya jarang-jarang yang lihat sawah-sawah gitu loh. Jadi kita coba cek, kita lihat-lihat kiri kanannya. Nah jadi nanti di sini lewat sungai. Nah sungai ini nanti bakal langsung ke tempatnya ataupun bisa lihat ke arah kereta ataupun jalur dari kereta apinya, di area kereta apinya ya. Untuk teman-teman yang baru tahu ataupun dengerin ini, kenapa nggak sesuai dengan suara mulutnya di video yang satunya, kenapa? Karena soundnya ya teman-temannya bermasalah, jadi nggak ada suaranya, so jadi kita dubbing aja. Nah ini sungainya tadi saya bilang teman-teman. Nah di sini emang rawan banjir ya, kenapa? Kelihatan ya dari ketinggian sungainya itu hampir serata sama jalan ini, jadi kemungkinan besar bakal meluap. Cuma dari beberapa kali sempat lewat sini ya, sebelum ke area sini kan ataupun ke kereta cepat ini kan sempat saya survei dulu ya teman-teman ya, gue survei dulu. Emang ada banyak alat-alat yang dikerahkan pemerintah untuk ini ya, untuk ngebentuk sungainya lebih lebar ataupun lebih dalam lagi. Jadi ada eksavator di sini teman-teman. Sempat saya lihat di sini ataupun gue lihat di sini bahwa emang ada proses untuk mengurangi potensi banjir lah teman-teman. Karena kan ini juga daerahnya dekat sama tadi public transportation yang tadi kereta cepat, so jadi emang harus ada perawatan yang ekstra gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tinggal di sini pasti ngerti ya, emang daerah situ kemungkinan besar banyak sering banjir. Nah ini kondisinya kalau bisa dilihat ya, ketinggian air sungainya emang hampir rata sama jalan, jadi emang kalau misalnya banjir ataupun hujan besar bisa meluap, potensinya besar gitu loh. But kalau emang nggak meluap atau apa, tolong dikoreksi teman-teman ya kalau misalnya emang. Nah ini ada pompa teman-teman, emang bagus sebenarnya. Ini pompa ini untuk dialirkan ke sawah, cuma kalau gua sempat pernah kerja di tambang, pompa ini adalah salah satu untuk mencegah yang namanya banjir. Jadi salah satu alat yang ibaratnya kalau air ini nggak bisa kita alirkan dengan cara gravitasi ataupun dengan cara apapun itu yang membuat aliran dan sebagainya macamnya. Jadi pompa adalah satu-satunya cara untuk mengatasi air ataupun ya banjir gitu loh teman-teman. Tadi bagus juga
jadi bisa bermanfaat, airnya bisa mengurang ataupun berkurang untuk banjirnya, dan sawahnya pun bisa untuk jadi suplai airnya gitu ya, irigasinya gitu teman-teman. Ini jalanannya masih lewat jalur pinggir-pinggiran ya, dan masih hancur, jadi kayak kalau misalnya kameranya getar, mohon maaf, kita sambil jalan-jalan aja ya, menikmati pemandangan. Nih kayak gini. Nanti sampai muter. Nah, ini udah nyampe teman-teman di sisi sebelah depannya ya, depannya atau tengahnya lah ya. Tuh. Ini bisa kelihatan stasiun dari kereta api cepatnya. Nah, ini sebenarnya asalnya gue mau turun karena mungkin sempat ada yang turun di sana ya, cuma karena gue lihat ada dilarang stop, dan kita sebagai orang yang patuh sama hukum tuh, larang stop ya, kita patuh sama hukum, jadi kita nggak boleh stop, kita terus lanjut aja ya, karena kita ngikutin peraturan teman-teman. Jadi kalau kejadian apa-apa, biar kita nggak jadi orang yang salah dan taat sama hukum gitu ya. Nah di situ tuh teman-teman, nah itu stasiunnya. Nah kurang lebih di situ tempat kereta api cepatnya tuh. Cuma kalau kita lihat dari kiri kanan tadi kita nggak nemuin ya di mana lokasi kereta api cepatnya tuh, kayak gitu bentukannya. Kemungkinan besar nggak tahu, mungkin ada depotnya sendiri, nggak di Bandung gitu ya, gue juga kurang tahu untuk jelasnya gitu ya. Nah kita maju aja. Nah di sini karena udah selesai ataupun kita menuju Masjid Apung Bandung, jadi selesai. Terima kasih untuk menonton, bisa like, komen, dan juga subscribe.